Ya, buat yang udah ngikutin tutorial dari tahap 1 ya, dari part 1 seri tutorial Revit antar disiplin, terakhir kita sudah membuat jalur-jalur supply ducting ya, seperti ini ya. Kalau teman-teman udah ikuti part 3 yaitu membuat jalur supply ducting, tentunya teman-teman sudah bisa mencapai tahapan ini ya. Kita sudah bisa membuat diffuse terminal dan jalur-jalurnya yang nanti hanya akan bermuara di AHU-nya. Untuk melanjutkan, kita belum bikin jalur returnnya. Ya, dimana perlu kita ketahui kalau jalur supply ini harus disediakan juga jalur returnnya untuk mengambil udara kotornya ya, sebagai sirkulasi dan kembali lagi ke AHU. Jadi yang udah pernah bikin kita tinggal lanjutin aja ya. Tapi kalau yang belum ikuti tutorial sebelumnya, bisa dapat filenya di link download di kolom-kolom deskripsi ini. Link download di kolom deskripsi di bawah. Begitu juga file bawaannya ya, file bahan arsitektur, struktur, dan ada juga file referensi AutoCAD-nya. Oke, jadi kalau kita lihat di denah, di sini jalur-jalur supply-nya sudah berhasil kita buat. Sekarang kita akan lanjut ke jalur return-nya. Di sini return juga membutuhkan air terminal ya. Nah, kita ambil aja ya dari sistem. Di sini air terminal. Di sini sudah supply diffuser, dan di sini bawaan dari Revit sudah ada juga ya, return diffuser. Oke ya, kita pilih aja. Saya di type duplicate ya, return duct ya, misalnya return diffuser. Ukurannya boleh diisi sekalian 450 kali 450. Ductingnya ukuran 200 kali 200. Oke ya, ukuran ductingnya 200. Ukuran diffusernya 450 kali 450. Default elevationnya sama, kita masih di 3200 ya tinggi ceilingnya. Oke, ini kita tempatin aja. Dan mungkin penempatannya ini kita agak berubah sedikit ya, karena beberapa sudah terhalang jalur-jalur atau supply diffuser yang udah kita bikin. Nah, ini yang penting tersedia aja di setiap ruangan nih return diffuser ini. Jadi lokasinya nggak sama persis dengan ini, nggak masalah. Misalnya untuk sini saya wakilkan di sini juga. Saya kasih jarak ya, menghindari bentrok untuk ductingnya. Oke, nanti kita ada beberapa kendala penempatannya terkait dengan posisi-posisi ducting yang udah ada ya. Kita akan mengatasinya dengan elevasi, naik atau turun. Dan mungkin di sini juga sudah lumayan crowded ya. Oke, admin bisa gunakan di sini, dan ini butuh juga di sini ya. Ini cara akan aja agak ke sini karena dia nanti akan ada dua jalur utama ya, jalur return utama yang cukup besar di sini. Oke ya, sudah kita tempatkan jalurnya aja. RD 500 kali 300. Kita siapkan ya ductingnya, ambil lagi duct. Oke, ini saya duplikat ya, edit type, duplikat. Saya kasih nama return duct. Oke, routing preference. Oke, kita ikut aja ya yang dari supply tadi. Oke, lalu jangan lupa sistem tab-nya. Ini penting ya teman-teman, jangan bikin dengan supply air ini karena kita return sifatnya ya. Kita pilih sistemnya return. Oke, ukurannya aja langsung 500 kali 300, lebar 500, tinggi 300. Oke, ini udah ada jalur supply yang mungkin udah menyita tempat ya. Ini saya bisa geser, saya gunakan keyboard kiri ya, panah. Ini saya bisa geser sedikit demi sedikit. Nah, seperti ini. Dan kita cek lagi ya apakah fittingnya ikut ya. Dia udah ikut. Oke, saya ambil lagi. Oh, mungkin ini juga perlu kita geser, atau kita ambil kiri kanannya ya, mungkin kiri kanannya ya. Ini jadi agak di tengahin aja dikit.
Oke ya, ducting saya ambil lagi ya, 500 300. Oke, saya ambil dari sini ya. Ya, lumayan dapat nih space-nya nih, teman-teman. Oke, kira-kira aja di sini ya. Dan di sini kita pasti nabrak ya dengan jalur supply. Ya, karena itu kita perlu naik elevasi. Jadi di sini elevasi 3500 ini sama dengan jalur supply ya, yang memiliki ketinggian ducting 300 juga. Jadi biar amannya saya naikin minimal 350 ya, minimal ya. Berarti jadi 3850. Atau saya coba aja 3900 ya. Apakah masih aman? Saya lihat permukaan plat lantai di 4300 ya. Mungkin ada juga ketebalan plat lantai ya di 4150 misalnya, atau 4100. Tapi dengan ini 3900 center ya. Berarti kalau ketinggian ducting itu 300, masih ada 4050 ya ke atasnya. Di sini 4300 ya, masih aman ya. Oke, saya arahkan ke sini aja, belok. Jadi dia akan naik sampai sini ya. Dan saya persiapin untuk turun lagi karena di sini kita punya balok ya. Ya, jadi kita harus hati-hati, di sini ada balok. Kita turun lagi di elevasi standar ya. Di 3500. Nah, kita turun lagi nih, teman-teman. Oke ya. Sampai sini. Oke, kita belok. Jadi ini udah elevasi standar yang udah aman di bawah balok ya. Oke, sampai sini kita aman nih. Dan kita bisa belok ke sini. Oke, mungkin ukurannya sudah berkurang ya. Oke, saya undo dulu ya. Saya mundur lagi sedikit. Oke, mungkin sampai sini. Saya escape ya. Saya ulang. Klik kanan, draw duct. Mungkin maju sedikit dan ukurannya berubah menjadi 400 kali 200. 400 kali 200. Oke ya, lanjut. Oke, sampai sini kita belok ke sini ya. Oke. Dan ini mungkin saya geser agak ke atas supaya apa? Supaya nanti koneksinya bisa ke sini aja, nggak ke elbow sini ya. Oke, saya coba koneksiin dari sini ya. Dan di sini, oh ya maaf, dia sudah berkurang lagi ya. Saya mundurin dulu. Dia sudah berkurang ukuran, draw duct lagi. Jadi 200 ya. Oke, sampai sini aja. Oke, seperti itu ya. Nah, ini biasa koneksiinnya, klik connect into ductingnya ya. Oke, seperti itu. Klik connect into, pilih ducting. Oke, aman ya. Ini udah diwakili ini, dan dia warnanya pink ya. Untuk return duct itu warnanya pink. Dan mungkin permasalahan akan terjadi di sini. Jadi di sini dia harus melewati ducting ini nih. Dia harus naik atau turun ya. Tapi mungkin untuk amannya saya geser aja ke sini ya. Jadi dia tidak perlu naik atau turun ya. Connect itu aja. Dan mungkin permasalahannya akan terjadi di sini. Dia butuh return juga di sini. Atau ini bisa saya tarik jalur ke sini ya. Dan mungkin kita perlu modifikasi supply ductnya ya. Dengan cara saya pilih seperti ini. Lalu saya keyboard ya, panah bawah supaya dia bergeser sedikit seperti ini ya. Nah, jadi jalur return duct ini saya bisa pindah ke sini. Tujuannya supaya dia tidak perlu turun naik nih melewati ducting ini ya. Oke, saya bisa tarik jalur dari ducting sini ya. Saya bisa klik kanan, create similar. Oke, saya cabangkan dari sini ya. Cabangkan aja dari sini ya, mungkin ke sini, terus belok ya ke sini. Dan mungkin sampai sini dia sudah bisa connect into. Escape, klik connect into, pilih ini ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, dia sudah berhasil terkoneksikan. Oke, ini juga aman sepertinya, tidak terhalang. Connect into ini juga connect into, pilih ini. Oke. Oh ya, kita juga punya jalur kedua ya untuk bagian yang agak ke kanan sini. Kita buat lagi ya. Ini aja, klik kanan, create similar. Oke, saya gunakan jalur ini. Oke, dan mungkin supply ini harusnya ke jalur yang baru ini ya.
apa nanti kita rubah. Oke, di sini akan ada permasalahan, kita akan bentrok dengan jalur supply lagi. Oke, di sini saya bisa mulai naik nih teman-teman, dan mungkin terlalu dekat juga dengan supply ini ya, nanti supply ini perlu kita geser juga. Oke, di sini saya akan naik, saya ganti elevasi jadi berapa tadi, 3900. Oke, cukup menyeberangi ini aja ya, menyeberangi ini, lalu kita turun lagi 3500 lagi ya, dan mungkin ini nanti kita akan geser, dan beberapa diffuser juga kita geser ya, dan ini kita bisa mengecil ukurannya kali 200 ya. Oke, mungkin saya berbelok ke sini, dan saya bisa ke sini lagi ya untuk mengkoneksikan ke yang ini, dan kita bentrok lagi ya dengan jalur supply. Tapi ini mungkin jalur supply aja nih kita minta untuk mengalah ya. Ya, jadi supply aja juga bisa lah kita suruh ngalah gantian ya, 150 dan dia 200 sampai sini aja, nanti dia akan di connect into aja ya. Oke, ini kita geser dulu, ini juga kita geser ke sini, ini agak jauh ya biar agak imbang. Oke, di sini, dan ada jalur diffuser yang supply, saya pilih dua-duanya, saya pakai keyboard aja kiri. Oke, jadi seringkali kita pakai keyboard aja ya, nggak usah kita move atau kita drag. Oke, ini bisa, dan ini ya, ini bisa. Oke, dan ini koneksi ke sini, dan ini perlu kita ambilkan jalurnya dari sini aja ya. Jadi sebelum connect into biasanya saya siapkan dulu jalur di sini supaya koneksinya bisa di posisi yang saya mau ya, seperti ini. Nah, untuk ini juga bisa saya persiapkan, dan di sini perhatikan ada jalur utama ya, jalur supply utama. Saya bikin lagi, create similar, terus ukurannya 200 saja ya. Oke, sampai sini mungkin dia langsung naik, saya ambil 3900 ya. Nah, untuk sampai sini, dan dia turun lagi 3500, maju sedikit. Oke, lalu ini bisa connect into. Nah, oke, kita cek ya naik turunnya seperti apa sih, mungkin kita juga belum melihat. Kita masuk 3D ducting. Nah, seperti ini teman-teman, jadi jalur naik turun yang tadi kita bikin seperti ini ya. Ini, nah ada juga yang seperti ini ya. Nah ini, nah ternyata masih ada clash ya. Nah, nanti kita perbaiki gimana caranya. Oke, kita cek yang tadi dulu ya. Oke, ini oke ya. Jadi yang penting terkoneksi dulu, nanti kita bisa adjust, kita ganti elbow-nya, kita geser posisi naik turunnya, itu nanti kita bisa adjust. Pakai ke denah ya, saya coba koneksiin dulu semuanya. Oke, tadi yang ini mungkin ada, saya hapus aja ya. Ini saya hapus. Nah, perhatikan teman-teman, ini saya hapus ada ducting yang terputus ya. Ini gampang aja, kita hubungkan dengan trim aja, trim biasa ya. Jadi ducting yang terputus kita sambungkan dengan trim. Oke, dan ini mungkin saya koneksikan langsung, saya tabrakin aja ya, klik tahan, tabrakin sini ya. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, tampaknya udah ya. Dan mungkin langkah pertama saya mau ganti dulu nih elbow-nya, elbow returnnya ini ya. Saya mau ganti dengan yang 1,5 W. Dan mungkin di sini ada permasalahan ya, yang tadi clash ini juga ya. Oke, itu kita note saja dulu. Jadi yang penting ini elbow yang bisa kita ganti dengan elbow radius, kita ganti dulu ya, seperti ini. Dan ini juga saya klik kontrol supaya ganti beberapa sekaligus. Oke, mungkin ini dan ini saya perkirakan lokasinya memungkinkan ya, jadi saya langsung ganti aja, karena kalau lokasi nggak memungkinkan dia akan ada warning dan mungkin juga gagal ya. Berhasil ya teman-teman. Oke, ini juga ini ya. Oh, ini tadi yang posisi naik ya, jangan dulu, nanti kita bisa lihat dari 3D ya, secara 3D lebih baiknya. Kalau yang nggak naik kita bisa lihat dari denah aja, tapi kalau untuk yang posisi naik turun hati-hati ya, karena ada posisi vertikalnya.
Ya, seperti halnya yang ini. Jadi ini saya coba klik dulu satu ya. Kenapa saya klik satu dulu? Supaya ketika saya pindah ke 3D, saya tahu posisi mana tuh objek yang tadi. Nah, ini dia. Tuh ya. Nah, ini masalah nih. Jadi mungkin lebih baiknya dia langsung naik aja nih, nggak usah pakai belok dulu ya. Lalu dia miring ya. Ini saya hapus aja rangkaian elbow-nya. Oke, ini juga saya hapus. Dan mungkin ini saya coba trim ya, bisa nggak ya? Ini saya trim dengan ini. Oh, ternyata dia nggak mau. Oke, kita coba cara lain lagi. Ini saya hapus. Dan dari elbow ini saya klik elbow, lalu saya connect into ke ducting ini. Saya coba ya. Oke, ternyata dia ngasih solusi yang sama seperti tadi. Saya undo aja dulu ya. Berarti kita harus routing secara manual nih. Oke, saya klik lagi pipa ini. Oh, maaf, ducting ini. Lalu saya balik ke DNA. Di sini mungkin kita bisa gunakan potongan ya. Oke, kita gunakan potongan aja. Saya coba potong dari sini. Oke, jaraknya gak usah jauh-jauh, sampai sini aja. Klik kanan, go to view, detail level fine. Oke, tadi masalahnya di mana? Oh, masalahnya ini ya. Oke, ini yang saya mau koneksikan dengan ini harusnya, semestinya ya. Oke, mungkin dari sini saya klik kanan, draw duct. Mungkin saya coba ke atas ya. Mau nggak dia? Oke, saya coba ke atas sini ya. Nggak apa-apa, tinggi aja dulu. Nanti kita bisa adjust. Oke, di sini ya. Saya coba balik lagi ke Dena. Dimana posisinya ini ya. Dia udah berhasil naik. Dan saya coba bikin lagi potongan di sini ya. Untuk dia lanjut belok ke kiri. Go to view. Oke, detail level jangan lupa fine. Oke, ini ya. Saya klik kanan, draw duct, saya arahkan ke kiri. Oke, seperti ini ya teman-teman. Dan mungkin akan bermasalah dengan ukurannya ya. Jadi karena dimensi tadi, jadi dimensi panjang dan lebarnya terbalik ya. Oke, saya coba ganti. Saya balik ini 500 dan tingginya saya jadiin 300. Mau nggak dia? Oke, dia mau, tapi ada permasalahan di sini, di elbow-nya ya. Oke, elbow-nya saya bisa ganti. Oke, saya coba ya. Oke, dia agak sulit rupanya. Oke, saya undo lagi. Oke, jadi nggak apa, seperti ini dulu ya. Jadi dia dapat ukurannya 500 kali 500 ya, karena yang posisi perubahan dari horizontal ke vertikal. Nah, baru dari sini aja saya kasih reducer menjadi 500 kali 300. Oke, seperti ini ya. Saya coba dulu ya, dia mengecil lagi ya teman-teman. Oke, dia agak tinggi. Saya coba lihat di section ya. Nah, agak sulit ya. Oke, saya coba hapus dulu ini. Oke, saya lihat lagi di denah ya. Ini saya hapus juga. Oke, ini saya hapus saja deh. Misalnya saya lihat lagi di denah. Oke, mungkin satu lagi solusi kita bisa lakukan. Kenaikannya ini dia sebelum berbelok ya. Ya, saya mundurkan aja di sini. Oke, saya buat jalur sini ya, draw duct. Oke, kenaikannya ini saya bikin di sini. Ya, jadi mungkin lebih gampang seperti ini ya, teman-teman. Ya, dia naik di sini lebih aman kan? Baru dia untuk berbelok dia di sini ya. Nah, itu kayaknya lebih simpel ya daripada kita tadi paksakan dia belok ketika dia naik ya. Atau dia naik ketika dia belok ya, sama aja. Nah, seperti itu ya. Saya coba cek di 3D. Oke. Oh ya, ini yang tadi. Ini saya coba mundurin. Dan tetap teman-teman nanti juga harus ngecek bagaimana posisi balok ya kan.
apakah dia clash dengan balok ketika dia naik ini ya, seperti itu. Dan ini tampaknya ada juga memang, saya mundurin lagi ya, sepertinya shear wall ya. Kalau shear wall kita bisa atur nanti lubangnya di mana ya, seperti itu. Nice, ini juga ya. Oke, jadi udah kelihatan ya, yang return itu warna orange, yang warna pink, yang supply itu yang warna biru. Nah, ini ada flash lagi ya, teman-teman di sini. Jadi kita lihat dulu dan kita cek posisi balok. Oh, dia jadi dekat balok nih. Nah, jadi ini agak sulit karena apa? Untuk naik turun dia harus menghindari balok ya, tapi kalau dia lokasinya terlalu dekat, dia akan sulit untuk posisi naik turunnya di mana. Dan mungkin yang ngalah kita paksa ini, supply ini yang ngalah ya. Kita balik ke Dena, kita cek posisi supply tadi ada di mana. Oke, di sini ya. Oke, jadi kita harapkan dia naik dan dia turun lagi untuk terkoneksi ke sini ya. Jadi connectivity-nya ini saya hapus saja. Oke, ini mungkin saya majukan ya untuk memberi dia space. Oke, ini saya mundurkan ke sini ya. Oke, saya klik kanan, draw duct, saya ganti elevasi ya, jadi 3900. Oke, ke sini. Oke, tampaknya kesulitannya adalah elevasi turunnya lagi. Apakah dia bisa mengakomodasi ya. Oke, jaraknya ya. Oke, seperti ini. Jadi sepertinya dia bisa tuh. Jadi saya mundurkan dulu sedikit. Oke, ini yang tadinya terputus saya koneksikan kembali. Konek itu ke sini. Oke, dan ini masih ada celah sedikit ya. Oke, saya pasangkan di sini. Oke, dia terlalu mepet ya. Saya coba mundurkan dengan keyboard panah ya. Oke, ini saya coba lagi. Oke, tampaknya berhasil ya. Kita cek di 3D. Oke, seperti ini teman-teman. Ya. Jadi dia naik dan dia turun lagi. Oke ya, jadi kesimpulannya seperti itu aja. Jadi bagaimana kita mengatur ya elevasi. Kita bisa atur dari posisi denah, kita ganti elevasi ya, kita lanjutkan routingnya. Tapi sebelumnya mungkin kalau memang jalur itu perlu diputus, kita putus aja dulu. Untuk putus jalur kita bisa hapus dulu elbownya ya, atau kita juga bisa menggunakan split ini. Jadi tadi mungkin belum sempat saya sampaikan ya, untuk memutus jalur kita bisa gunakan split ini ya. Misal ya, untuk jalur ini saya mau putus misalnya ya, dari sini dan di sini saya klik ya. Klik lagi di sini. Nah, dia udah terbagi. Jadi ini kalau saya pisah segmennya ini saya hapus, dia akan terputus. Jadi gunanya apa? Misalnya saya mau naikkan ya. Jadi saya mulai di sini, saya naik, saya mulai ke sini. Itu memang mesti diputus dulu. Dan kalau posisi putus gini untuk nyambungnya kita menggunakan trim aja. Trim dari sini ke sini. Dia akan nyambung lagi. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, dan satu lagi yang bisa kita coba adalah clash check ya, atau interference check. Kita bisa masuk ke collaborate, interference check, run ya. Jadi kita bisa cek nih ducting kita dari current project. Oke, ducting ini dan duct fitting, apakah dia clash dengan misalnya struktur ya. Oke, structural framing aja saya pilih. Oke, ternyata masih aman ya teman-teman. Jadi memang dia nggak menemukan ya tabrakan antara ducting dengan balok ya. Oke, mungkin kalau teman-teman temukan nanti di situ bisa diklik dan di show ya. Jadi posisinya di mana. Ini saya juga tadi punya 3D coordination ya. Di posisinya di mana, nanti dia akan arahkan ya posisi mana ducting itu akan clash dengan balok ya. Nah, seperti ini. Oke ya, rupanya masih aman untuk hubungan balok dengan ducting ya. Atau kita bisa juga cek clash antara ducting dan ducting ya. Oke, sekali lagi deh kita coba. Ini mungkin banyak nih.
Dari Korean Project, oke, ducting, duct fitting, ducting dan duct fitting ya. Dengan Korean Project juga ya. Oke. Oke, ini dia baru temukan ya. Jadi kalau kita temukan ini ada artinya ducting ini return nabrak dengan ducting supply ini ya. Saya klik aja ini, langsung saya show ya. Dia akan deteksi. Nah, ini dia. Ya. Ini ada clash di sini. Coba yang kedua di mana? Show lagi. Oke, di sini ternyata. Itu ya. Oke, dengan ini ya. Dengan mana tuh? Oke, dengan supply juga ya. Ini juga saya show. Oke, dengan ini ya. Jadi untuk treatmentnya teman-teman juga udah tahu ya. Mungkin kita perlu putus dulu, kita naikkan ya, kita turunkan lagi ya. Oke, kita coba aja langsung sekali lagi di sini ya. Ini kita bisa split dulu, modify, split. Ini sekalian aja delete inner segment ya. Jadi di sini saya klik, di sini saya klik, dia akan terhapus. Oke, dari sini. Oh ya, dia ngasih union ya, unionnya saya hapus juga. Oke, posisi sini mungkin saya coba menggunakan potongan deh kali ini. Oke, saya balik lagi ke Dena. Posisinya dia di mana? Tadi yang saya klik ya, objeknya. Oke, ternyata di sini. Oke, di sini dan sini ya. Saya buat aja potongannya. Atau saya bisa ambil potongan yang udah ada. Ini potongan yang udah ada, saya tarik aja ke sini. Ya, klik kanan, go to view. Nah, ini teman-teman. Jadi ini bisa nih kita naikkan, kita turunkan lagi ya. Saya coba aja dari sini. Klik kanan, draw duct ya. Oke, saya mau 90, saya mau 45 ya, bisa ya. Oke, misalnya sampai sini aja. Sini ya. Oke, mungkin turunnya di sini 90 derajat, ya boleh aja. Oke, langsung nyambung ke sini. Nah, seperti itu. Oke ya, kita cek lagi di 3D coordination aja. Ya, jadi solusinya seperti ini dari hasil yang nabrak tadi ya. Oke, mungkin kelanjutannya teman-teman juga bisa lanjut sendiri ya, bagaimana mengatur ya, mengarrange dimana di situ ada clash, dia harus turun atau dia harus naik ya. Jadi kita gunakan denah, kita gunakan potongan, dan kita cek dan recheck kembali di 3D. Oke ya, mungkin untuk pemodelan return air-nya sampai sini dulu, dan nanti kita akan lanjut ke koneksi ke arah AHU-nya ya. Nanti kita akan buat AHU room dan koneksinya. Oke, mungkin segitu dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba dan berhasil. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, ketikin aja di kolom komentar.